Bab 213. Yunita datang ke kota N karena ada urusan. Jadi begitu turun dari pesawat, Isabel langsung menolak niat Yunita untuk mengantarnya kembali ke kampung halaman. Kebetulan Yunita ada hal penting yang harus diurus. Tidak baik juga jika terlambat. Hanya bisa meminta Fiona dan Vincent untuk membantunya menjaga Raisa dan Isabel. Kedua wanita itu menyetujuinya. Vincent begitu turun dari pesawat kemudian pamit kepada Isabel. Kelihatannya dia datang ke kota N juga karena ada hal yang harus diurus. Dan juga orang seperti dia mana ada hari tanpa bekerja. Begitu sampai di kota N, Isabel sedikit ragu dan sebaiknya mengabari nenek dan menelponnya. Nenek mungkin tidak mengetahui hubungan antara Isabel. Ravindra dan mama bertuanya dia hanya berkata agar Isabel menjaga diri baik-baik. Meskipun dia tidak didampingi asisten, tetapi dia juga tidak boleh melupakan identitasnya sebagai keluarga kita darah. Isabel kemudian mengakhiri pembicaraannya. Setelah menutup teleponnya, asisten yang berada di samping nenek kita darah kemudian bertanya dengan bingung. "Nyonya, kenapa Nyonya tidak membahas sedikit lebih banyak lagi?" Nenek kita darah tertawa lebar dan kemudian jarinya memberi isyarat di atas meja, kemudian mengetuk-ngetukkan jarinya pada permukaan meja dan berkata, "Ini adalah hal yang cepat atau lambat harus dia hadapi. Membuatnya lebih cepat menerimanya juga tidak buruk kan? Tetapi Nyonya, dia..." Asistennya sedikit ragu dan berkata, "Masalah 6 tahun yang lalu, apa Nyonya benar-benar memaafkan Nyonya muda?" Sorot mata nenek seketika menyiratkan aura dinginnya. Tetapi seketika tidak terlihat lagi dan kembali ke ekspresinya semula. "Nyonya, saya mengaku salah." Setelah mengatakan hal itu, asistennya seketika merasa menyesal, menepuk-nepuk pipinya agar dia tersadar kembali. Nenek malah mengangkat jarinya agar asistennya itu menghentikan kata-katanya. Kemudian nenek berkata dengan tegas dan tersirat aura dinginnya, "Entah apapun yang terjadi di keluarga kita darah, tidak boleh tersebar keluar. Asalkan Isabel melahirkan anaknya itu, maka anaknya itu akan menjadi penerus keempat dari keluarga kita darah." "Baik Nyonya." Asistennya seketika mengangguk sopan. "Benar, keturunan generasi keempat keluarga kita darah. Bagaimana bisa semua bergantung kepada Mama Ravindra?" Tuan yang berhasil menjadi presdir juga karena bantuan nenek. Kemunculan tuan muda bagaimanapun juga tidak akan membiarkan mama tuan muda menanganinya. Nenek dengan pelan berjalan ke pinggir jendela, mengulurkan tangannya menyentuh pot bunga jasmin yang diletakkannya di dekat jendela. Kemudian dia memetik bunga yang paling indah. Tidak ada orang yang menyadari sorot mata nenek yang bertekad dan tanpa belas kasihan. Dan tidak ada orang menyadari kebencian yang hampir tidak dapat disembunyikannya lagi. Ini baru permulaan, nikmati pelan-pelan saja. Keluarga Yun memberikan 2 asisten untuk menemani Isabel, yang dikhususkan untuk menjaga Isabel. "Fiona adalah putri dari keluargamu. Kemana-mana ada asisten yang selalu menjaganya." Jarak dari kota N ke tempat yang mereka tuju, yang merupakan suatu perdesaan juga terbilang lumayan jauh. Jadi setiap mobil ada supirnya sendiri-sendiri. Mereka 3 perempuan duduk di belakang dan istirahat. Saat ini, ketiga perempuan itu mengendarai mobilnya masing-masing. Melihat bahwa dia mobil terdapat banyak ruang kosong, maka semakin banyak barang yang dibawa. Memang begitulah wanita.
Sekali bepergian sama seperti pindah rumah, semua barang dibawa. Fiona malah membawa gelas anggur di tangannya, pelan-pelan menggoyangkannya. "Isabel, kenapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke rumah?" Raisa melihat Isabel sekilas. Isabel yang tidak bisa berbuat apa-apa akan mengatakan kebenarannya kepada Fiona. Isabel hanya memeluk bantalnya, merebahkan tubuhnya di atas kursi. Dengan malasnya menjawab, "Hanya sedikit penasaran dengan diriku sendiri. Ditambah lagi pegunungan yang jauh dan asri bukannya sangat luar biasa. Sekalian untuk menghindari masalah dengan keluarga kita darah." Isabel tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi Raisa dan Fiona mengetahuinya. Lagi pula tidak ada hal yang bisa aku kerjakan, mumpung perut belum terlalu besar dan masih bisa jalan-jalan ya jalan-jalan sebisanya. Isabel kembali memuturkan, "Meskipun kondisi ekonomi mamaku di sana tidak terlalu baik, tetapi udaranya masih sangat sejuk. Kalau untuk liburan sangat cocok." Kemudian Raisa melanjutkan, "Iya benar, aku ingin pergi juga tidak kesampaian terus. Jarang-jarang kan dapat libur panjang. Tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal. Nona Fiona juga jarang kan bisa santai ini." "Apa-apaan itu, Nona Fiona? Panggil saja Fiona. Aku juga jarang-jarang bisa liburan seperti ini. Jika kakakku juga bisa santai, apalagi aku." Kemudian Fiona dengan santainya bertanya, "Aku justru penasaran sama masa lalu Isabel. Selama ini apa kamu tidak pernah bertanya sekalipun?" Isabel tertawa pahit. "Apanya yang harus ditanyakan? Saat seperti keadaan seperti dulu, aku hanya mengharapkan ketenangan dalam suatu hari saja sudah bersyukur. Mana berani membuat mamaku mengurusi kepahitan dalam hidupku." Raisa sebenarnya tahu apa yang membuat Isabel selalu tidak tenang. Dia mengangguk begitu saja. "Iya benar, Isabel dulu terlalu menderita." Raisa menghela nafas pelan. "Kalau aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, benar-benar tidak percaya bahwa di dunia ini masih ada keluarga yang aneh seperti itu." Isabel tertawa lepas dan duduk sambil menegakkan punggungnya kemudian menyaut, "Jika mengungkit keluarga Hosashi, kalian harus bersiap-siap menghadapi hal yang luar nalar. Kepulanganku kali ini siapa tahu mereka akan berubah kembali." "Misalnya?" Fiona bertanya dengan penasaran. "Misalnya memaksa mamaku untuk rujuk." Isabel dengan tawanya yang dalam. "Keluarga Hosashi yang sekarang benar-benar berantakan sampai tidak bisa berantakan lebih jauh lagi. Paman kedua kalah judi dan membuat harta keluarga ludes. Farhan yang lebih tidak tahu diri lagi, dia justru menikahi wanita yang telah merusak anak laki-lakinya. Ditambah lagi, Nenek Fitri yang berusaha membuat segalanya berjalan sesuai kehendaknya." Isabel kira-kira sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi nantinya. Farhan pasti akan bercerai dengan perempuan itu. Kemudian mereka sekeluarga kembali mengincar Dewi, mengincar rumah yang dibeli itu. Kemudian dengan segala cara memaksa Dewi untuk kembali rujuk. Tetapi menurut keluarga Hosashi semua itu masih dalam batas kewajaran. Karena Isabel sudah terlalu paham tingkah ketidakmaluan keluarga itu. Ternyata memang seperti itu. Rombongan mobil Isabel baru saja sampai di pintu rumah Dewi. Belum sampai Isabel turun dari mobil, kemudian terdengar suara teriakan dan orang menangis yang sangat menggemparkan. "Dewi, kamu itu wanita yang tidak berperasaan.
Kamu tega berbuat seperti ini kepada mertuamu. Kamu pasti akan kualat dan disambar pentir. Isabel benar-benar tidak punya keberanian untuk memandang wajah Fiona dan Raisa. Benar-benar memalukan. Memalukan setengah mati. Tetangga yang melihatnya semua menertawakannya. Isabel menarik nafasnya panjang dan berjalan mendekat, kemudian berkata dengan pelan, "Apa yang nenek lakukan di depan rumah mama? Ibu dan ayah sudah bercerai. Ayah juga sudah menikah lagi. Mau mencari orang untuk menghormati nenek. Bukankah nenek salah mencari orang?" Nenek Fitri yang mendengar suara Isabel seketika memutar kepalanya, melihat ke kanan kiri celingukan, dan mendapati bahwa menantunya tidak ikut kembali. Kemudian memalingkan kembali pandangannya, mengira bahwa Isabel telah ditelantarkan oleh keluarga Kitadara. Kemudian dia bangkit dan menegakkan punggungnya, menunjuk-nunjuk wajah Isabel dan berkata, "Karena mamamu itu yang tidak normal, makanya dia bisa melahirkan kamu yang sama tidak normalnya seperti dia." Isabel terdiam, kemudian terkekeh. Kata-kata nenek benar-benar mengejutkan. Mama setelah cerai baru mendapatkan pacar lagi. Sedangkan papa, sebelum dia bercerai sudah berhubungan dengan wanita lain. Demi membawanya masuk ke dalam keluarga, dia memaksa mama untuk bercerai. Setelah 3 hari bercerai dengan tidak sabar, dia menikahi wanita itu. Kalau mau bicara tentang tidak tahu malu, nenek coba bilang, siapa yang lebih tidak tahu malu? Isabel memberondongnya dengan perkataan mematikan. Kembalinya Isabel ke kampung halamannya membuat semua orang tersadar bahwa dia telah berubah, bukan Isabel yang dulu. Nenek Fitri sama sekali tidak mengira bahwa Isabel dalam ingatannya yang begitu lemah dan penakut, ternyata bisa seberani dan semenakutkan ini. Ketika kedua asisten yang bertugas menjaganya dalam sekejap muncul dan berdiri di depan Isabel melindunginya. Kemudian berkata, "Nenek tua, kamu harus memikirkan matang-matang. Begitu kamu mengayunkan kruk ke kepalanya, yang kamu pukul bukan hanya istri dari Presiden Kitadara Finance Group, melainkan keturunan dari keluarga Yun dari kota Ye." "Apa?" Orang yang mengelilingi mereka sedari tadi dibuat tertegun oleh kata-katanya. Perwakilan dari puncak budaya dan peradaban budaya. Raisa dan Fiona juga turun dari mobil, menggelengkan kepala dan menarik nafas panjang. Tebakan Isabel sebelumnya benar-benar tepat. Mereka benar-benar takjub. Kemudian pintu masuk terbuka dari dalam. Wajah Dewi yang pucat dan terlihat ada sedikit bekas air mata kemudian keluar dari dalam rumah. "Isabel, kamu kenapa kembali?" Dewi mendekat beberapa langkah, kemudian menggenggam tangan Isabel. "Ibu, nenek ribut-ribut seperti ini, kenapa mama tidak memberitahuku?" Isabel menghela nafas dalam. "Lebih baik aku membelikan ibu rumah dan segera pergi dari sini." Dewi menggelengkan kepalanya tanpa berkata apapun. Kemudian sorot mata nenek Fitri kembali berulah, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke lantai, dan tidak henti-hentinya merengek. "Aku akan segera mati. Menantu dan cucuku akan bekerja sama membuatku mertuanya cepat mati. Benar-benar tidak berperasaan. Kalian pasti akan mendapatkan balasannya." Tangga yang mengerubunginya, mereka sudah tahu persis apa yang terjadi pada keluarga mereka. Tidak ada satupun yang menyalahkan Dewi, mereka malah menyalahkan nenek Fitri.
Nenek Fitri yang melihat tetangga sekelilingnya tidak membantunya dan tidak membelanya, kemudian dia segera beranjak dari lantai, tidak henti-hentinya memukuli kakinya sendiri. Celaka! Tahu akan seperti ini dari dulu, tidak seharusnya kita menerima wanita seperti ini. Tahu gitu dari dulu kita tidak akan mengeluarkan uang demi wanita sialan ini. Sorot mata Isabel seketika terkejut. Apa? Apa maksud perkataan nenek?